Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, tuan puan jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Pagi ini kita dapat melaksanakan yaitu panggilan Allah salat subuh berjamaah di Masjid Muhammad Cinghu, Surabaya. Kita keluar dari rumah, membuka pintu, niat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Cinghu ini dengan langkah kaki yang kanan dan doa bismillah tawakkaltu ala Allah. Tidak ada lain melaksanakan ibadah, hanya memenuhi panggilan Allah, dan karena kita butuh kepada Allah dan kita ingin meraih mahabbah dan ridhanya Allah dalam kehidupan ini. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengingat waktu yang diberikan kepada kita yang sangat relatif singkat, atau sekedarnya kita melaksanakan suatu telaah atau kajian singkat ini, yang pertama, orang pandai, orang pintar bukan jaminan itu langkahnya benar. Kalau sudah langkahnya belum tentu benar, maka juga belum tentu selamat atau tidak akan selamat. Bapak dan Ibu, orang yang ahli menyusun kata dan kalimat dalam kehidupan, karena memang profesi dan kebiasaannya, juga belum tentu jernih dan murni niatnya yang ada dalam hati. Kalau kita sudah kurang murni dan tidak murni, niatnya sudah kurang ikhlas dan kurang tulus, maka semua gerak dan langkah dalam kehidupan yang disebut ibadah ini tentu pasti ada tendensinya. Kalau sudah ada tendensi, maka ibadah tidak bisa merubah kepada situasi dan kondisi pada diri kita manusia yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad ini, yang berada dalam wadah Islam dan yang mengikrarkan sebagai umatnya Nabi Muhammad yang beriman dan bertakwa. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak sedikit di antara kita, saudara-saudari kita, yang selalu berbicara agama, yang selalu berbicara tentang keimanan dan ketakwaan, akan tetapi langkah-langkah dalam keseharian belum menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang faham benar, belum menunjukkan bahwa dirinya manusia Islam yang beriman,
dan yang mengantarkan ketakwaan. Kadang-kala di antara kita sesama saudara lingkup satu atap saja, belum dengan tetangga dan yang lainnya, selalu berselisih paham hanya karena masalah sepele yang dibesar-besarkan. Sedangkan kita adalah notabene beribadah yang tujuannya adalah untuk merubah. Inti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk merubah kepada diri kita tatanan gerak dan langkah, terutama yang ada dalam hati kita masing-masing manusia yang sudah mengatakan beribadah terutama kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalau memang beribadah ternyata tidak bisa merubah terutama karakter, sifat yang kadang-kala hatinya masih penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, dalam artian yang dikedepankan dalam keseharian itu adalah emosi, tersinggung, iri dan dendam. Bahkan selalu yang dibahas adalah aib dan kekurangannya orang. Maka nuansa ibadah tadi berarti sudah tidak sesuai dengan alur dan jalur, dengan tuntunan yang telah diberikan terutama oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ucapannya tidak menunjukkan apa yang sering saya sampaikan, intinya adalah qaulun ma'ruf. Orang beribadah itu bicaranya, kalimatnya, tutur katanya harus ma'ruf, harus santun, harus baik, harus menyejukkan, harus menyenangkan, harus menenteramkan. Kalau ada orang yang mengatakan ibadah, terutama dalam wadah dinul Islam ini, yang mengatakan dirinya ahli agama, beriman dan bertakwa, tapi yang dibahas tentang orang lain, yang dibahas tentang keburukan orang lain, yang dibahas tentang pemerintah, memburuk-burukan pemerintah, berarti perlu introspeksi diri dan perlu cek and recheck keimanan dan ketakwaan. Lantas definisi daripada ibadah, sejatinya daripada ibadah, karena ibadah adalah untuk merubah, agama adalah untuk mengarahkan, agama bukan untuk menyalahkan. Agama adalah bukan untuk menciptakan suatu perselisihan dan pertengkaran. Agama bukan untuk menonjolkan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah yang paling benar. Jamaah, pemirsa, tuan-tuan, bapak ibu, sholat jamaah subuh di Masjid Muhammad Tinggu, Surabaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga disinilah kita perlunya selalu menelaah dan mengaji serta mengkaji. Seperti saat sekarang ini, sehabis melaksanakan sholat subuh, diisi dengan kultum, ya, sentuhan-sentuhan kolbu, diisi dengan telaah, diisi dengan kajian-kajian, terutama tentang gerakan hati dan langkahnya jasad kita ini dalam keseharian, supaya terarah dan benar, supaya bisa menyejukkan siapapun yang memandang dan yang mendengar tutur kata kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Islam itu adalah, sekali lagi ya, Islam adalah asal menyelamatkan. Kalau ada yang beragama Islam lalu tingkah lakunya, perbuatannya, ungkapannya tidak bisa menyelamatkan, justru menjadi provokator dalam kehidupan, sudahlah, berarti agamanya tidak benar, ibadahnya juga tidak akan pernah benar. Harus ada suatu perubahan. Ya. Kalau istilah Rasulullah Muhammad SAW, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Banyak orang yang beribadah tapi tidak bisa merubah terhadap tatanan, gerakan, langkah, sifat, perwatakan dan lain sebagainya. Di sini Rasulullah mengingatkan
Bahkan menganjurkan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ini ya Rasulullah? Kami sudah sholat, kami sudah puasa, kami sudah melaksanakan anjuran dan ajakan yang telah diberikan secara syariat. Akan tetapi sabda dari Rasulullah selalu menganjurkan dan mengajak agar selalu memperbarui iman. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara empiris, aksiru min qawli la ilaha illallah yabtaghi wajh Allah. Secara tutur kata, secara ungkapan, perbanyaklah kalian mengucapkan, mengungkapkan, menlafazkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi wajh Allah, penuh ketulusan dan keherasan kepada Allah. Kalau diartikan secara lurus, memperbaharui iman, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang tidak mengenal. Lantas bagaimana? Tarik benang putihnya. Ungkapan, tindakan, perbuatan tersirat dalam hati kita. Wahai umat Islam, wahai kita yang bersama-sama di Masjid Muhammad Tirhun ini. Maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mana imers? Mana yang dalam? Tidak ada kesempatan kelonggaran untuk selalu berbuat ingkar dan mungkar, kehilafan dan kesalahan, karena teliti dan hati-hatinya kita, kecuali kemuliaan, kebaikan dan kebaikan, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa Allah? Kemuliaan. Siapa Allah? Kebaikan. Di antaranya apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik dan suka kepada kebaikan. Berarti sifat dan langkah kebaikan inilah maka kita harus dengungkan, maka kita harus aplikasikan, maka kita harus kedepankan kalau kita ingin memperbaharui keimanan kita. Berarti apa? Robahlah akhlak kita. Nah, wah, kok harus merubah? Apa kaitannya dengan iman? Iman adalah al-imanu urya. Iman itu ibarat tubuh yang telanjang, membutuhkan baju dong. Apa bajunya? Walibasuhut taqwa. Bajunya adalah ketakwaan. Kalau hanya kalimat takwa yang dilantunkan dan yang disampaikan tidak diperjelas secara detail, maka orang umat Islam terutama menganggap bahwa dirinya sudah bertakwa dan bertakwa, padahal kenyataan dan faktanya, ungkapannya, ucapannya menyinggung perasaan orang, merugikan orang lain, tindakannya, perbuatannya tidak menunjukkan akhlak yang mulia, tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi kalau seandainya diri kita mengaku beriman dan ingin merubah keimanan, akhlak yang dirubah berarti kita iman, maka bajunya takwa. Apa takwa? Berarti katakanlah, karena kehati-hatian tadi berarti termasuk kategori akhlak. Takut, qanaah, wara, yakin, itu takwa. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa berakhlak cerdas bagaimanapun, pandai bagaimanapun, pintar bagaimanapun, ahli ceramah di depan sekalipun, tapi kalau tidak berakhlak berarti dirinya adalah sombong. Karena Rasulullah Muhammad SAW innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau seandainya di antara kita umat Islam mengatakan perbaharuilah iman kalian, berarti perbaharuilah akhlak kalian. Kalau kita sudah berakhlak, berarti apa? Teliti dan hati-hati, jaga perasaan orang, bagaimana perasaan diri kita. Jaga hatinya orang, bagaimana hati kita. Jangan sampai orang merasa tersinggung. Makanya tadi saya katakan bahwa Islam itu adalah aslama, menyelamatkan, yuslimu, menyejukkan, menyenangkan dan menenteramkan. Itu Islam.
Jadi bukan karena kita terlalu banyak di atas sajadah berbicara kita agama, iman, takwa, tapi ungkapannya menjadi provokator, perbuatannya tidak bermoral dan tidak berakhlak. Orang lain selalu yang bersalah, dirinya tidak pernah salah. Orang lain kanan kiri yang selalu bersalah. Maka ibadah kita hal yang demikian ini tidak pernah sampai ke haribaan Allah. Kenapa? Penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran yang ada dalam diri kita manusia. Jadi, mohon maaf, kembali ke laptop awal. Orang pintar, orang pandai, orang yang mengatakan ahli agama, notabene yang merasa dirinya ini turunan-turunan darah biru dan lain sebagainya, yang ahli-ahli agama, ahli ibadah mengatakan, mengikrarkan dirinya seperti itu, tapi tidak sadar bahwa hatinya telah menunjukkan kesombongan, congkak, ujub, sum'ah, riya, dan takabur. Merasa dirinya paling diakui dan paling top, orang lain dianggap paling bodoh dan tidak berguna. Bagaimana sekarang jalan keluarnya, pemirsa? Bapak Ibu, sholat jamaah subuh di Masjid Muhammad Cinghu, Surabaya ini. Jalan keluarnya, kita umat Islam terutama yang ada di masjid ini, kembalilah kepada Islam yang benar. Kembalilah kepada agama Allah yang benar. Kembali kepada Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau memang anak dan antum semua, saya dan kalian semua, jamaah bapak dan ibu yang mendengarkan, termasuk pemirsa dimanapun, merasa dan mengaku beriman kepada Allah, ya, masuklah ke dalam wadah dinul Islam secara kafah. Apa kafah? Totalitas. Apa totalitas? Jangan hanya lesannya, jangan hanya gerakannya Islam, tapi hatinya harus Islam. Apa Islam? Lembut, menyelamatkan, menyejukkan. Maka harus tahan dan kontrol. Jangan menilai aib dan kekurangannya orang, apalagi yang dinilai selalu aib dan kekurangannya pemerintah. Dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, siapapun. Karena sama-sama tidak ada manusia yang sempurna, maka check and recheck diri pribadi kita masing-masing. Maka masuklah ke dalam wadah dinul Islam secara kafah. Hati kita nilai, karena orang lain tidak ada yang tahu isi hati diri kita. Sombong dan tidaknya bukan karena diri kita, karena turunan faktor darah ningrat, darah ini, darah itu dan lain sebagainya, selamat di hadapan Allah. No, tidak bakalan. Yang selamat tadi itu tadi, yang bisa memberikan kedamaian, ketentraman, menjaga secara totalitas apa? Akhlak, berarti pasti akan menjaga perasaan dan hatinya orang. Karena Rasulullah kembali yang tadi itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas setelah masuk Islam secara kafah, secara totalitas, sudah paham benar antara hati dan semua gerakan unsur jasad kita, langkah selanjutnya apa? Tidak bisa kita hanya berdiam diri. Kita harus mencari dan mencari, selalu melaksanakan konsolidasi, sosialisasi, bermajlis ta'lim, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman, khairul laka min alif. Kalau memang diri kita sudah masuk kepada agama Islam secara kafah, maka lanjutkan. Kita harus menambah, konsolidasi, ikut dan hadir di majelis. Jangan berdiam diri hanya di rumah. Kalau mengatakan dirinya Islam, tidak cukup hanya sholat dan berpuasa di atas sajadah, tapi bertebaran untuk bersosialisasi, bermajelis, supaya semakin banyak persaudaraan diri kita dan bertambah keilmuan dan pengalaman diri kita. Sehingga disinilah belajar dan pengalaman inilah insya Allah perubahan iman secara otomatis.
Kalau iman sudah berubah, maka insya Allah ketakwaan pun akan meningkat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau sudah sering hadir di majelis manapun, majelis kenghu, majelis ta'lim tarbiyatul qulub, pokoknya majelis yang mengajak kebaikan, ya. Tidak ada ceritanya majelis itu mengajak gendaan, tidak ada. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akhlak yang bermoral, ya, agar punya attitude dan lain sebagainya. Lantas langkah berikutnya apa? Setelah kita selalu konsolidasi, bersosialisasi, hadir di majelis dan lain sebagainya, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis ta'lim itu sebab Ustadz Haryono Om, beliaunya Masya Allah luar biasa. Saya terus terang salut. Diundang kemanapun, selagi beliau sehat dan tidak berbenturan dan tidak bersamaan, tidak pernah tidak menghargai undangan, selalu hadir. Kenapa? Karena mengedepankan akhlak. Bagaimana kalau dirinya seandainya mengundang orang, lalu orang tidak hadir, tentu perasaan. Ini yang saya kadang-kadang saya jadikan suatu cermin. Pak Ustadz Haryono ini adalah jauh, Medoan sana. Kalau hujan tuh banjir, Cak Dengkul. Makanya saya sarankan kadang-kadang pindah ke wilayah yang kota. Ya, namanya kota ada harga, itu maksudnya. Medoan sekarang juga sudah ada harga walaupun tenggelam kadang-kadang Dengkul dari banjir. Lanjut, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan langkah-langkah berikutnya, tidak bisa kita berdiam diri. Apa? Mohonnya hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Mintanya kepada apa? Dari hati ke hati. Kalau hati ini damai, tentram, tidak emosi, maka disitulah berdialog, disitulah meminta, disitulah curhat, disitulah memohon. Bila mana hati kita ini sedang resah, gelisah, gundah gulana, ingin merubah suatu tatanan keimanan dan ketakwaan, lalu memintanya pada siapa? Hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Pada saat orang-orang sedang terlelap tidur, bangkit dan bangunlah, laksanakan qiyamul lail, bertadabbur kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis kepada Allah. Demi Allah, tidak ada ceritanya kalau sudah meminta, memohon kepada Allah secara istiqomah. Sekali lagi garis bawahi, istiqomah insyaallah akan meraih mahabbah dan ridhonya Allah. Sekali lagi, istiqomah, maka insyaallah tidak ada ceritanya doa, tidak ada ceritanya tidak dikabulkan, tidak ada ceritanya problem yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga muncul istilah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj, jalan keluar. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah. Pengeterapannya istiqomah tadi. Kalau enggak istiqomah enggak bisa. Ya, tadi Pak Ustaz beliaunya selaku sesepuh dan tokoh sini mengatakan jangan lama-lama, saya mau goes katanya, mau sepedaan, goes. Saya juga mau goes tapi nggak punya sepeda. Saya juga sebenarnya mau goes, ya nggak punya sepeda. Goes memang pokok segininya. Kita mau goes kemana? Mau sepeda saya nggak beli begitu. Ini apa, sponsor lewat? Ya, sponsor lewat. Intinya adalah kita harus istiqomah setelah kita masuk kepada wadah dinul Islam secara kafah, konsolidasi, istiqomah. Tanpa istiqomah tidak bisa. Contoh terakhir ya, contoh panjangan kebiasaan hadir di majelis zikir, majelis selawat, majelis ta'lim, majelis ilmu. Karena ada suatu problem dengan teman, dengan bolok kanan kiri, terus kemudian tidak mau hadir. Mau aku tidak mau hadir. Aku senang di sebelah. Boleh pakai kincu teman-teman lewat sampai ke Pinocchio. Hubungannya? Ya. Namanya orang menuju kepada kebaikan pasti akan ada kerikil yang menghadang. Hadirlah tetap. Allah memandang, Allah melihat, Allah memperhatikan. Maka disitulah akan meraih satu kedamaian. Sehingga beberapa kategori ini yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan banyak sih sebenarnya.
ada sampai 9, tapi sekali lagi beliaunya sudah menyampaikan untuk suwi-suwi katanya. Padahal saya sendiri ya kesel ya dari luar kota, ya, dari luar kota terus ke sini suara sebenarnya serak sih, tapi karena ini karomahnya beliau jadi seraknya hilang, ya laparnya muncul. Intinya mari kita rubah dengan akhlak menyenangkan dan menyejukkan. Abaikan semua kalimat dari siapapun dan dimanapun yang kurang menyenangkan dan kurang proaktif dengan keimanan dan ketakwaan. Dari lesan siapapun yang bermunculan, dengarkan tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, supaya hati kita ini tidak jadi kotor. Jaga diri, hati-hati sendiri, jangan terlalu kontaminasi dengan orang-orang yang selalu membicarakan aib dan kekurangan orang. Jangan dekati orang yang sudah memberikan percikan api, karena pasti akan memberikan imbas pada diri kita. Itu Islam. Tapi tidak boleh membenci. Kita harus bisa membatasi. Membenci tidak boleh. Orang ahli fitnah, orang ahli ngomongin orang lain, batasi kita untuk perjumpaan dan pertemuan. Kita dekatkan pertemuannya dengan para kiai, apalagi kiai yang ganteng-ganteng, ustaz yang ganteng-ganteng, ya, menyawang ustaz dan kiai yang ganteng-ganteng, nggak pernah bosan. Cari siapa? Cari aku. Cari wong bosan, terserah. Ya. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-tuan, ya, yang terakhir bagi kita, jangan mendekat dengan orang yang suka memberikan percikan api, karena pasti terbakar. Paham maksud gue ya? Iya, understand? Yes. Understand betul ya? Yes. Insyaallah mudah-mudahan walaupun sekilas dan singkat, untuk meningkatkan suatu kualitas keimanan dan ketakwaan dengan mengedepankan moral dan akhlak, menjaga hati, menjaga perasaannya orang, jaga jangan sampai orang lain itu tersinggung. Jaga benar kalau sama melontarkan hal yang demikian ini, kira-kira bagaimana mereka atau beliau. Jaga. Berarti banyak yang sudah beriman beneran. Tanpa begitu, tanpa ada filter, berarti banyak imannya masih amburadul. Matur nuwun. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mashidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il akhwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك أن تنفع ذكرنا وتضع صلانا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتنور لنا قلوبنا وتغفر لنا ذنبنا ونسألك درجات العلى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرنا ولا حما إلا فرجنا ولا حاجة إلا ويسرتها فيسر أمورنا واسرع صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب